Bapa di dalam surga, terimalah hati kami yang mau berbakti, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bertakhta di tengah kebaktian ini dan bertitah ke dalam hati kami sebagai umat Tuhan. Raja kami yang berada di surga, berilah kepada kami pengajaran dan sinar kebenaran yang bercahaya dan menerangi hati kami masing-masing. Ampunilah segala dosa kami, sehingga kami dibersihkan dan diperlayak untuk datang menghadapi Tuhan. Berilah pengertian yang sejati kepada kami tentang ayat-ayat dari naskah firman Tuhan yang kami akan memberitakan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami khusus berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan, kepicikan, penyakit dan halangan yang lain sehingga tidak bisa datang mengikut kebaktian ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk memandang Tuhan. Dan kalau Tuhan mau sembuhkan mereka yang sakit, sehingga mereka boleh berbakti kepada Tuhan kembali bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh dunia, penyakit yang menjalar di seluruh benua, seluruh negara. Kiranya Tuhan memberikan kasihan dan mempercepat untuk penemuan daripada vaksin-vaksin untuk menolong orang yang perlu. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sudah hampir setengah tahun lebih kita berkhotbah tentang Matius pasal 5. Kita mulai membahas Matius pasal ke-6. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Matius pasal ke-6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Atau janganlah engkau melakukan kebajikanmu atau keadilan kebenaran agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, bagian ini seolah-olah tidak perlu dijelaskan, karena sudah dikatakan begitu gamblang, begitu gampang dimengerti. Tidak ada sesuatu yang bisa dibicarakan. Sehingga saya kira banyak orang menjelaskan bagian ini. Hanya berapa ayat, mungkin 10 menit sudah cukup. Tetapi saya percaya kalau kita menggali terus, pasti ada pengertian yang lebih dalam dan makna yang luar biasa yang melampaui marifat manusia, melampaui pemikiran dan kepandaian daripada pentafsir. Tuhan akan memberikan kepada kita pencerahan yang luar biasa. Seorang tua-tua setelah dengar khotbah saya bahasa Mandarin, saya sudah baca banyak komentar tentang bagian ini. Ternyata yang dibahas oleh pendeta Stephen Tong tidak ada di semua buku.
Apa yang diterangkan di GRI melampaui semua komentar yang saya baca. Dan saya tahu memang ini pimpinan Tuhan untuk gereja kita. Saya sudah mengatakan semenjak 30 tahun yang lalu, silakan beli buku yang banyak. Silakan baca buku komentari dari semua khotbah yang saya khotbahkan. Dari Amerika, Inggris, dari negara apa saja. Bandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Aku akan sadar kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Saudara-saudara, pasal 5, satu pasal hampir setengah tahun. Sekarang kita masuk ke pasal 6, mulai dari ayat pertama. Di dalam ayat terakhir dari pasal 5 sebagai pasal pertama khotbah di bukit, dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Atau kalimat lain, biar kamu menjadi seperti Bapamu di surga, yang Dia itu sempurna, kamu harus juga menjadi seperti Dia yang sempurna. Di dalam seluruh pasal kelima, tujuan Yesus Kristus memberitahu kepada kita apa yang kau sudah tahu daripada masyarakat, apa yang kau sudah hafal dari tradisi, apa yang kau sudah sering dengar dari para ahli Taurat, dari orang Farisi, dari pentafsir buku hukum Taurat dari Musa. Itu tidak cukup. Karena yang kau dengar telah membentuk konsepmu yang sekarang saya mau koreksi. Itu sebab Yesus berkata, kau pernah dengar orang kuno berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Maksudnya, jangan puas dengan apa yang engkau sudah tahu, engkau sudah ngerti, engkau sudah terima dari tradisi sejarah 1500 tahun. Selain daripada Musa mengatakan dari hukum-hukum Taurat, masih ada tafsir-tafsir dari Mishnah, dari Midrash, dan dari Talmud yang membentuk konsepmu sebagai Bani Israel yang menganggap diri paling sombong. Karena Tuhan tidak memberikan Taurat kepada bangsa-bangsa lain kecuali orang Israel. Maka kamu kira kamu yang monopoli Taurat, kamu yang mengerti tersendiri, yang melampaui semua bangsa di seluruh dunia. Sekarang dengar kalimatku. Yesus adalah pengkoreksi konsep yang salah. Yesus adalah pemberbarui akan ide-ide kita. Yang kita terima dari ideologi, atau daripada pentafsiran, atau daripada tradisi yang sudah berjalan dan mempengaruhi ribuan tahun. Sekarang diperbarui, sekarang disegarkan, dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Yesus membicarakan tentang 9 berkat. Berbahagialah orang yang miskin rohaninya. Sampai terakhir, berbahagialah orang dianiaya karena saya. Jikalau orang memberikan fitnahan untuk menjelekkan namamu, bersukacitalah kamu, karena upahmu besar di surga yang akan datang. Dan sebelum itu, di dalam sejarah nabi-nabi juga pernah dianiaya seperti kamu. Sesudah itu dia mulai mengkoreksi manusia dengan bilang, kamu terang dunia, kamu garam dunia, dan kamu harus bercahaya di hadapan banyak orang, supaya Bapakmu namanya dipermuliakan di surga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan sumpah. Ini semua yang pernah disinggung di dalam hukum Taurat, sekarang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengkoreksian. Semua yang sudah mereka terima daripada tradisi, daripada keadaan, kebiasaan, kebudayaan orang Yahudi, sekarang dijernihkan, mengerti arti sesungguhnya. Lalu engkau jangan sumpah,
Semua yang dibiasakan dikerjakan baik di masyarakat maupun pemerintah, Yesus memberikan arti sesungguhnya. Sesudah semua itu, lalu Yesus datang kepada kata-kata yang semenjak Hammurabi sudah diketahui oleh masyarakat zaman kuno. Gigi mengganti gigi, mata mengganti mata. Sehingga engkau mengetahui harus engkau mencintai Tuhanmu dan mencintai sesamamu. Tetapi aku berkata, bukan hanya mencintai sesamamu, bukan hanya mengerti akan orang-orang di antara orang Israel sebagai tetanggamu, tetapi engkau harus mencintai musuhmu. Ini menjadi akhir atau menjadi bagian yang akan menutup pasal kelima ini. Berarti Yesus Kristus mengajar dalil yang belum pernah dimengerti oleh manusia, belum pernah diturunkan dari tradisi, dan belum pernah dimiliki oleh agama-agama apapun pada saat itu. Seluruh dunia, all the religion, all the culture, all the tradition, all the teachings of philosophers never mention about the essence of the Christ teachings in this part. Cintailah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa? Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Perintah yang mustahil, perintah yang teori tok, tidak mungkin dijalankan oleh siapapun di dalam dunia. Masa saya disuruh mencintai musuh? Masakan saya disuruh berdoa bagi mereka yang menganiaya saya? Bukan berdoa supaya Tuhan jatuhkan kutukan, jatuhkan laknat kepada mereka yang memusuhi anak-anak Tuhan. Kurang ajar, mereka membenci, memusuh, memfitnah, menganiaya, dan menghina anak-anak Tuhan. Biar mereka yang dikutuk, biar mereka yang dibalas dendam. Tapi Yesus bilang, no. Pray for them. Pray for those who are persecuting you. And you should love your enemies. Siapapun yang belajar kebudayaan di seluruh dunia, siapapun yang telah menjalankan perintah dari agama manapun di dalam sejarah, mendengar ayat ini pasti sungguh-sungguh terkejut dan kaget. Ada ajaran dari Yesus, saudara-saudara. Keunikan, superioritas, dan keadaan yang paling tinggi daripada ajaran Yesus diberitakan di sini. Jikalau engkau hanya mencintai yang cinta kamu, membenci-benci kamu, kamu orang biasa. Bisakah engkau mencinta musuhmu, mendoakan mereka yang menganiaya kamu, baru engkau orang Kristen yang melampaui agama lain. Apakah Yesus membuat satu agama yang baru? Tetapi mutunya sama-sama agama yang sudah ada. Jika Yesus datang ke dunia, membuat satu agama yang tidak lain sama agama lain, cuman beda namanya. Buat apa dia datang ke dunia? Buat apa Allah jelma menjadi manusia? Karena dia menciptakan sesuatu bangsa, sesuatu macam etika, semacam konsep yang tidak ada pada agama yang lain. Dan kita akan dijadikan anak-anaknya Tuhan Allah untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, untuk menjalankan hal-hal yang tidak mungkin dijalankan oleh siapa saja yang disebut sebagai manusia. Tutuplah pasal kelima. Saudara-saudara, semua yang paling penting di dalam agama akan dibahas di dalam khotbah di bukit. Dan ini pertama kali dari mimbar ini berkhotbah tentang khotbah di bukit. Meskipun kita sudah 31 tahun hidup sebagai gereja yang Alkitabiah dan mentafsirkan Alkitab setiap minggu di atas mimbar ini sejak tahun 1989. Saudara-saudara, banyak kebaktian engkau tidak ikut. Banyak pengampunan diri engkau bikin untuk engkau malas dan tidak dengarkan
Setiap kali firman Tuhan ditafsirkan. Namun demikian kiranya semua yang penting dalam kitab suci jangan engkau lolos. Jangan engkau luput sehingga engkau kehilangan banyak bahagia yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Pasal 6 saya sekali lagi mengatakan dari ayat pertama sampai ayat yang keempat ini seperti tidak ada satu kalimat yang perlu diuraikan. Karena jelas, jangan bersedekah di hadapan umum. Jangan memperkenalkan diri waktu engkau memperbuatkan hal yang baik. Karena itu menerima upah dan Tuhan tidak lagi sediakan sesuatu hadiah bagi engkau di surga. Engkau kalau melakukan sedekah, kalau menolong orang yang miskin, tolonglah dia diam-diam. Jangan advertensi. Jangan bikin orang mengetahui. Maka engkau akan mendapat pahala di surga. Jelaskan? Sudah selesai, kita sudah baca, sudah ngerti. Boleh pulang. Hari ini tidak usah khotbah. Tapi saya kira tidak. Yang dikatakan di Yesus di 4 ayat ini sebenarnya bukan bagaimana kalau sedekah. Sebenarnya yang akan diajarkan Yesus Kristus di dalam 4 ayat ini ada bedakanlah dua macam manusia yang beragama. Satu macam hidup di hadapan manusia sesama. Satu macam hidup hanya dilihat oleh Tuhan Allah di surga. Nah ini intinya. Kalau kita mengerti kalimat-kalimat yang terakhir di dalam pembedaan dua macam hidup manusia. To live before God and the difference of being living before men. Lalu engkau membedakan dua macam itu. Engkau mengkoreksi dan introspeksi dirimu. Engkau sebenarnya adalah orang agamawan yang hidup di hadapan Tuhan atau hidup di hadapan manusia. Kalau sesudah membedakan dan menaruh diri identitasnya di kategori yang mana, lalu baru engkau mengerti ayat-ayat di sini. Apa artinya dua macam manusia? Satu macam hidup di hadapan manusia. Satu macam lagi hidup di hadapan Allah. Berarti orang Kristen harus mempunyai satu kesadaran, mempunyai sesuatu pengertian, suatu kebangunan rohani yang sadar, bukan hanya dunia materi saja. Orang yang tidak melihat kerajaan Allah, meskipun dia datang ke gereja, dia bilang, tidak ada apa di sini. Yang ada cuma mimbar, podium, kursi, lampu, dan AC, layar, dinding, gorden, tidak ada lain-lainnya. Tapi orang mempunyai pandangan kerajaan Allah, dia masuk di sini mendengar, dia mengetahui, in this place I feel God is here. Tuhan ada di sini. Dari khotbah-khotbah yang saya dengar, saya tahu Tuhan sedang menilai dan menginspeksi saya. Sangat beda ya. Saudara-saudara, sama-sama dengarkan khotbah. Ada yang telah datang untuk siap hati mendengar firman Tuhan. Ada kalimat apa yang bisa merubah hidup saya? Ada kalimat apa yang bisa mencerahkan hati saya dan memberitahu kepada saya kelemahan, kekurangan, dan segala sesuatu bahaya yang sedang saya alami. Tapi ada semacam orang masuk kebaktian. Dia tidak lihat apa. Sama lihat pendetanya itu pakai baju apa. Pakai arloji apa. Lalu dia pulang kesannya sama yang dilihat dengan mata ini. Bukan yang dilihat dengan mata dalam. Dengan demikian sama-sama yang namanya Kristen. Ada orang yang tak pernah sadar dunia yang tidak kelihatan. Yang dia sadar, yang dia rasa, yang dia alami, yang dia lihat hanya dunia yang kelihatan. Di dalam Calvin, ajarannya mempunyai dua macam gereja.
the visible church. Kedua macam, the invisible church. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja kelihatan bangunannya. Gereja yang kelihatan anggota yang bertubuhnya. Gereja yang kelihatan struktur daripada organisasi gerejanya. Gereja kelihatan materinya. Tetapi yang disebut invisible church, gereja yang tidak kelihatan, itu gereja hanya satu. Itu gereja melampaui gedung, melampaui organisasi, melampaui segala hal materi, melampaui semua manusia. Melihat ada Tuhan yang bertata di dalam kerajaannya yang melampaui gedung gereja. Dia melihat akan pimpinan Yesus Kristus sebagai Raja, dan dia adalah Raja gereja yang telah menguasai hati setiap orang. Dia melihat dari hati rohaninya bagaimana Roh Kudus menjelaskan firman ke dalam setiap orang yang mengikuti Tuhan, yang dilahirkan baru oleh Tuhan. Yang dia lihat ada kuasa yang sedang bergerak di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Nah, orang semacam itu mempunyai mata yang lain daripada mata jasmani. Waktu Paulus pergi mau membunuh dan menangkap semua orang Kristen di Damaskus, di kota yang jauh dari Yerusalem, karena ada orang Kristen lari ke sana, tangkap mereka, dipenjarakan. Waktu dia sudah sampai dekat pintu gerbang Damaskus, cahaya yang lebih besar dari cahaya matahari bersinar kepada dia. Akhirnya dia jatuh terpelanting, meraba di atas tanah dan minta tolong dibawa karena dia buta. Hari itu Paulus buta secara materi. Tetapi hari itu Paulus dicelikkan secara rohani. The day when you are blind physically, you are opened by God, your spiritual eye, to see the vision and to see the reality in spirituality. Hari Paulus buta, hari itu dia buka mata rohaninya. Sekarang kalau kita dengan kedua ini untuk mengerti firman-firman yang kita baca, engkau akan menemukan bahagia, pusaka, dan semua yang paling berharga yang tersimpan di dalam firman. Setelah mengerti kalimat-kalimat di depan ini, kita baca lagi, lain sekali. Kita baru mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sedekah tidak usah dijelaskan. Memberi uang kepada orang miskin, menolong mereka keluar daripada kepicikan, supaya mereka bisa hidup lebih leluasa. Saya kira kita sering tahu sedekah itu penting. Sehingga sedekah bukan saja di dalam Alkitab, di dalam agama lain pun penting sekali. Nah, saudara-saudara, mengenai sedekah, mari kita mendengar ajaran Yesus Kristus. Jikalau engkau menjalankan sedekah, membantu orang miskin, memberikan pertolongan, uang, makanan kepada mereka, jangan engkau teriak-teriak supaya semua orang tahu. Karena dengan demikian pahalamu di surga tidak ada. Engkau sudah terima harga dan upahmu di dunia ini. Apa yang dikatakan Yesus di sini? Yaitu menyinggung, menyindir sedekah yang salah, tetapi selalu dilakukan oleh seluruh dunia. Dari kecil saya dengar ada semacam orang disebut dermawan, suka memberi uang untuk menolong orang miskin. Lalu semua puji, ini orang baik. Ini orang betul-betul penuh kemurahan. Orang ini penuh cinta kasih. Dan orang ini selalu menolong, menjadi juru selamat, menjadi penolong orang-orang miskin yang begitu banyak di seluruh negara. Mereka dipuji-puji, mereka disebut nama-namanya. Tetapi waktu datang kepada pengajaran Yesus Kristus, orang ini
tidak ada pahala di surga. Karena mereka sudah menerima upah mereka, sudah menerima akan hadiah mereka melalui dunia ini. Saya takut karena sudah bekerja dan sudah mempunyai jasa dan sudah diakui agama sangat berguna, Tuhan menolak. Kenapa ya? Semua kalimat Tuhan berbicara begitu berbeda dengan konsep-konsep dunia. Mengapa ya? Tuhan Yesus selalu melawan arus agama, arus kebudayaan dan dunia, dan memberikan pengajaran yang sama sekali sulit diterima oleh manusia. Saudara-saudara, kita selalu merasa, wah orang ini baik, suka kasih uang sama orang miskin. Tuhan lihat tidak demikian. Engkau menghargai dia, engkau menghormati dia. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kamu, hal-hal yang paling dihargai oleh manusia adalah hal yang membencikan di hadapan Tuhanmu di surga. Those things you respect, you honor most in the world, is not pleasing God in heaven, but your God hate it. Tuhan Allah membenci hal-hal yang dihargai dan dihormati oleh manusia. Saya takut loh. Kenapa Tuhan beda konsepnya? Karena kalimat itu maka keluar ajaran ini. Jangan engkau teriak-teriak. Jangan engkau bikin iklan. Jangan engkau minta orang memuji-muji engkau pada waktu engkau melakukan sedekah. Apakah yang mau Tuhan katakan kepada kita? Orang-orang melakukan kebajikan tetapi tidak mengenangkan, tidak membuat pujian dari Tuhan. Itu pekerjaan yang baik sebenarnya di hadapan Tuhan tidak baik adanya. Orang Buddha ada satu kalimat yang memberi kesan kepada saya. When you are good and at the same time you feel you are good, at the same time you are not good. Waktu engkau baik dan engkau sadar engkau baik, tidak baik sama sekali. Ini dalam sekali loh. Dari kalimat ini kalau kita teruskan ekspansi, engkau akan kaget luar biasa. Barang siapa yang rendah hati, saat rendah hati dia sadar dia sedang rendah hati, orang itu tidak pernah rendah hati. Pada waktu engkau sedang mempunyai kerohanian dan engkau saat itu sadar engkau adalah orang rohani, di hadapan Tuhan engkau sama sekali tidak rohani. Pada saat engkau rendah hati, pada saat engkau melakukan kebajikan, engkau sadar engkau baik, sedang melakukan kebajikan, Tuhan bilang engkau sama sekali tidak baik. Di sini akan memukul habis, akan menurunkan orang yang sombong di atas keangkuhan diri sendiri. Rohani yang sesungguhnya bukan rohani yang disadar oleh sendiri, apalagi minta semua ikut mengetahui. Engkau memberikan sedekah, engkau beritahu ini loh sedekahku. Semua lihat, saya begitu baik, saya begitu mencintai, mengkorbankan diri untuk menolong orang miskin. Tuhan bilang, nyala engkau. Apa yang engkau lakukan tidak ada guna sama sekali. Karena engkau akan mendapatkan pujian manusia, lalu pujian dari Tuhan tidak lagi diberikan kepada engkau. Saudara-saudara, mengapa ada ajaran seperti ini? Bukankah mendorong orang untuk memberikan sedekah itu baik? Kalau dipuji, semua tahu, bukankah mendorong lebih banyak orang juga menjalankan sedekah? Tetapi cara Tuhan bukan demikian. Teori Tuhan berlainan. Prinsip Tuhan melawan akan motivasi seperti ini. Itu sebab 250 tahun yang lalu di negara Perancis ada orang-orang yang menghina Darmawan dengan memakai kalimat sindiran seperti berikut. Orang-orang yang sudah banyak uang
Tapi ingin nama, mereka pakai uang sedikit untuk mengganti nama besar. Itu namanya dermawan. Orang-orang dermawan, mereka ingin memberikan uang untuk orang miskin. Apa tujuannya? Bukan menolong orang miskin, tetapi untuk membuat semua orang tahu dia orang baik, sehingga dia dipuji oleh banyak orang. Setelah banyak orang puji dia, pujian dari Tuhan tidak ada bagian bagi dia. Karena dia hanya seorang investor yang egois. Apa artinya investor egois? Dia memberikan uang, membayar kemiskinan, menolong orang yang picik, bayar uang itu investasi. Untuk apa? Untuk menerima, untuk menuai pujian banyak orang kalau dia paling baik. Di dalam hal itu dia telah berbuat dosa. Pertama, merebut kemuliaan Tuhan Allah. Kedua, menyombongkan diri. Ketiga, dia mempercepat kemuliaan dan penilaian kekal untuk dikerjakan di dalam kesementaraan. Maka kalimat yang lain, seorang dermawan adalah seorang egois yang berprospek panjang. Dia bisa lihat, kalau saya kasih 100 juta, saya akan nama besar di Indonesia. Kalau saya memberikan 1 miliar, seluruh Indonesia akan kagum kepada saya. Sehingga saya menjadi orang rohani yang paling penting di masyarakat di sini. Tuhan melihat orang ini sangat keji adanya. Saya takut sekali waktu membaca Alkitab. Bukan hanya membaca harafianya. Saudara-saudara, saya membaca sampai mengerti inti sarinya. Sampai esensi substansinya. Sampai motivasi aslinya. Lalu saya mulai gemetar. Oh Tuhan, lepaskan saya daripada apa yang Kau vonis di dalam kitab suci-Mu. Jadikan saya seorang yang kalau mengerjakan sesuatu, sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran itu. Bukan melalui kebenaran untuk mendapat pujian. Melakukan kebenaran itu baik. Melakukan kebenaran untuk mendapat pujian itu pura-pura. Engkau memberi sedekah menolong orang lain itu baik. Menolong lain untuk memancing puji-pujian orang kepada engkau. Sehingga engkau duduk di atas takhta dipuji oleh manusia. Cilakalah engkau. Saudara-saudara. Maka sebenarnya bagian ini yang mau dikobarkan kepada kita bukan bagaimana sedekah caranya atau namanya. Yang dikatakan di sini adalah jadilah manusia yang bukan hidup di hadapan manusia. Tetapi jadilah manusia yang hanya hidup di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam bagian ini, kau lihat yang nonjol siapa? Bukan manusia memberikan uang. Itu cara agama. Itu cara tafsiran manusia. Di dalam bagian 4 ayat ini yang ditonjolkan adalah di dalam kegelapan ada satu yang melihat tindakanmu. Dan heran sekali, tidak pernah di Alkitab tulis Bapakmu menilai kamu di dalam kegelapan. Our Father is in light. Tuhan Allah yang hidup di dalam terang. Ini muncul dari buku Daniel, muncul daripada surat Paulus, muncul dari seluruh kitab suci, muncul daripada Yohanes yang menjadi rasul. Jika engkau berjalan di dalam terang, seperti Bapakmu berada di surga di dalam terang, maka engkau bersekutu dengan Dia. Selalu Tuhan di dalam terang, tapi hanya di dalam bagian ini mengatakan Tuhanmu melihat engkau di dalam kegelapan. Maksudnya apa? Tuhan sembunyi dan menilai. Yang sembunyi dan menilai itu sangat menakutkan. Kalau dia huru hara satu masyarakat, manusia melemparkan itu sesuatu mercon atau sesuatu yang bikin kacau semua. Di tengah-tengahnya yang membuat huru hara selalu menyembunyikan diri. Tapi akhirnya ketemu dia yang kerjakan. Siapa yang ketemukan? Polisi preman yang pakai baju biasa.
Sehingga engkau tidak tahu kalau dia yang sekarang datang menangkap karena dia pakai baju preman. Tidak kelihatan di dalam terang kalau dia polisi. Ini artinya. Jadi bagian ini yang memberitahu kepada kita, your father is now seeing at you. Your father is now judging over you in the darkness. Bapakmu di dalam kegelapan sedang melihat engkau. Oh, firman Tuhan begitu tinggi dan begitu beda dengan kita semua. Saudara yang pernah ke Singapura, naik kapal terbang, di dalam beberapa tempat ada kaca yang begitu merefleksikan engkau. Tetapi di dalam kaca itu ada rahasia. Saudara-saudara, saya belum tahu itu, saya datang lihat kaca, saya bikin betul sisir rambut, bikin betul baju. Sampai satu hari seorang berkata, you tahu di dalam kaca itu ada polisi. Loh, ada apa ada polisi? Kacanya itu mencerminkan saya kok. Itu kaca sepihak. Engkau bisa lihat mukamu di situ karena dia cerminkan engkau. Tapi orang dalam bisa menembus lihat kamu sedang gerak-gerik apa. Kadang-kadang lucu ada orang di situ gini-gini. Semua dilihat di belakang. Bukan saja dilihat di belakang, difoto dan direkam tindak tanduk semua engkau di hadapan kaca itu. Karena itu adalah kaca satu pihak. Polisi di dalam lihat engkau jalan. Engkau bawa apa, engkau teroris, semua kerekam. Tapi engkau tidak tahu yang melihat engkau. Alkitab ini mengatakan Bapakmu menilai engkau, melihat engkau dari kegelapan. Sehingga engkau jangan kira engkau bisa menyembunyikan diri dari mata Tuhan yang introspeksi kita. Jangan kira engkau bisa menyembunyikan diri dari kelakuan yang semua lakukan tidak bertanggung jawab. Tuhan akan menuntut segala sesuatu yang kau sudah kerjakan. Saudara-saudara, kita menolong orang lain karena apa? Karena diri kita salah. Kita memberi uang untuk menolong orang miskin untuk apa? Untuk dipuji, salah. Ini semua sangat keji dan sangat tidak menyenangkan Tuhan. Dan ini semua akan mendatangkan kutukan dari Tuhan. Entah berapa uang yang kau kasih, akhirnya tidak mencapai apa artinya sedekah. Tapi mencapai sesuatu hukuman dari Tuhan. Karena engkau berdasarkan egoisme. Dermawan adalah egoisme yang mempunyai pandangan yang jauh ke hari depan. Dermawan adalah orang mempusatkan kepujian bagi diri sendiri, tapi bukan mengkasihani orang miskin. Meskipun uang sudah diberikan, tetapi akibatnya adalah kemarahan Tuhan atas dia sendiri. Saudara-saudara, mereka yang pura-pura, mereka orang Farisi, memberikan sedekah supaya orang semua merayakan, menyerukan dan mengiklankan kelakuan dia yang egois itu. Ini Alkitab. Itu sebab janganlah kau melakukan sedekah seperti itu. Manusia yang hidup hanya menghadapi Tuhan. Ini mulai daripada kitab suci. Dan ini merubah seluruh dunia. Kebudayaan manusia dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini sama. Suka diketahui orang kebajikanmu. Suka dipuji oleh orang korbanmu. Lalu engkau menjadi orang paling top. Menjadi orang paling penting. Menjadi contoh seluruh bangsa. Tapi Tuhan melihat lain. Dia tidak mempunyai sesuatu pengertian seperti pengertian orang yang dangkal seperti itu. Dan kalimat-kalimat di sini mengakibatkan satu kalimat muncul dari mulut Paulus. Berkata, kerjakan segala sesuatu seperti di hadapan Tuhan saja. Saudara-saudara, apa artinya
kerjakan segala sesuatu hanya di hadapan Tuhan saja. Karena banyak orang suka kerja untuk orang lain lihat. Kerja untuk dipuji untuk manusia yang lain. Tuhan mengatakan, no. You should do everything secretly, not to gain your praise from your friends, not to be judged by your society, but to be known by your God, which is watching over you in the darkness. Biar engkau kerjakan segala sesuatu hanya di hadapan Tuhan. Mana di hadapan Tuhan? Saya tidak kelihatan Tuhan. Tuhan di dalam kegelapan sedang menilai engkau. Dan dia tidak pernah tidur. Dia tak pernah terantuk. Dia adalah Tuhan yang selalu sadar, bangun, dan menilai engkau. Kalimat Paulus ini seperti berbuat sesuatu di hadapan Tuhan. Ini dicantum di dalam surat Paulus di Perjanjian Baru. Nah, kalimat itu cuma satu kali dicatat di Alkitab. Ini mempengaruhi dunia abad ke-15 dan seterusnya sampai sekarang. Abad ke-16 terjadi reformasi. Masih ingat 1517, lalu 500 kemudian tahun 2017 kita mengadakan satu convention untuk mengingat 500 reformasi di gedung ini. Saudara-saudara, sesudah itu barang-barang yang dibikin di Jerman, di Skandinavia, di Swedia, di Norway, di Finlandia, di Switzerland, itu menjadi barang yang paling bermutu. Saudara bayangkan, mengapa beli mobil, engkau beli mobil Jerman. Kalau uang cukup, engkau beli Mercedes, engkau beli BMW, engkau beli Audi, engkau beli VW, engkau beli Porsche, karena bikinan Jerman. Semua mobilnya bikinan Jerman, luar biasa kuatnya. Baru kemarin saya nonton satu video ketabrakan mobil sambil dia loncat mobil, loncat terbalik di seberang sana. Sini pergi, situ balik. Tapi setelah dia sampai di situ dia loncat dan balik lagi, dia jalan lagi. Tetap sama sekali tidak rusak. Kalau mobil dari pabrik lain sudah hancur, sudah peyok atau sudah patah. Mengapa Jerman membuat barang begitu bagus? Saya bukan agennya ya. Saya bukan memperkenalkan beli barang Jerman. Tapi seluruh dunia tahu. Jerman reform. Switzerland reform. Skandinavia reform. Norway reform. Saudara-saudara. Jerman lebih aman. Switzerland lebih teliti. Dan ini semua dipengaruhi oleh satu kalimat di Alkitab. Kalimat Paulus. Kerjakanlah segala sesuatu di hadapan Tuhan. Kamu yang mempunyai pabrik mengetahui. Kalau CEO atau bos yang sendiri datang melihat. Semua kerjanya rajin dan teliti. Kalau yang datang adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Semua mereka di hadapan engkau teliti. Di belakang engkau ngawur kerjanya. Karena apa? Tidak di depan CEO yang sedang melihat dia. Demikian orang Kristen. Kalau orang Kristen melihat Tuhan sedang meninjau saya, dia kerjanya baik-baik. Banyak orang tidak kerja baik-baik karena dia tidak percaya Tuhan melihat dia. Banyak orang tidak setia kerja dengan teliti karena dia tidak percaya Tuhan sedang meninjau dia. There's no God, I don't see Him, so I do everything casually according to my will. No one can interfere me. Tidak ada orang bisa mencampuri tangan. Tidak ada orang bisa mengganggu saya atas kebebasanku. Dan tidak ada orang yang bisa menilik. Tidak ada orang yang bisa mengawasi saya. Dan tidak ada Allah. Maka saya sembarangan tidak apa. Saudara-saudara, anak-anak sekolah, dia sekolah untuk gurunya, bukan untuk diri sendiri, apalagi untuk Tuhan. Itu sebab kalau guru muncul, baru dia belajar.
Kalau guru tidak muncul, dia malas sekali. Kalau tidak ada ujian, dia tidak baca buku. Kalau ujian cepat-cepat baca. Yang cepat baca akhirnya cepat lupa. Perhatikan ya. Kalau engkau belajar sesuatu cepat-cepat, selesai itu semua lupa. Tapi engkau belajar pelan-pelan, betul-betul bertanggung jawab. Itu akan seperti skrup, diputar dan diukir masuk otakmu. Pengetahuan tidak hilang. Saudara-saudara, saya menjadi pendeta tamu sudah 31 tahun lagi. Setiap kali khotbah lain, engkau tanya, Pak Tong dari mana bahannya? Kenapa begitu bahan? Saya bukan saja tidak ambil bahan dari buku. Meskipun buku saya lebih 20.000 jilid, tapi saya akan melampaui buku-buku, memberikan pengetahuan yang melampaui dan di luar buku yang sudah dicetak di seluruh dunia. Karena apa? Saya belajar sesuatu bukan untuk pura-pura, bukan untuk menipu diri, bukan untuk menyenangkan dosen. Saya sudah dari dulu tidak ada dosen. Saya mesti sendiri bertanggung jawab, mempelajari satu. Seperti skrup mengukir, masuk ke dalam otak, tidak gampang keluar. Dengan itu saya keluarkan sesuatu dan engkau sedang dengar khotbah, silakan cari buku komentar, cari buku teologi. Saya tidak mengambil dari orang lain. Karena Yesus berkata, yang percaya kepadaku akan mengalir daripada hatinya, dari perutnya air hidup yang memancur terus menerus sampai hidup yang kekal. Saya percaya itu, saya pegang janji itu, saya menjadi hamba Tuhan, menguraikan firman Tuhan tidak habis-habis. Satu kali saya khotbah di Amerika, di satu universitas yang sangat terkenal di dunia. Selesai khotbah, mereka bawa saya pergi lihat-lihat kampus, melihat satu tempat buku. Semua buku yang dijual bekas dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus. Saya tanya, kapan lulus? Ya minggu lalu itu ujian terakhir. Lalu 2 hari yang lalu wisuda. Sudah lulus. Langsung bukunya dijual di sini. Saya heran sekali. Karena saya seumur hidup beli lebih 20.000 buku. Semua tidak pernah dijual satu bit. Saya tidak pernah jual buku. Saya terus beli. Terus isi. Terus baca untuk menambah pengetahuan saya. Dan saya tidak pernah jual. Saya tanya mereka, kenapa jual buku? Sudah tidak pakai? Kenapa tidak pakai? Sudah lulus. Sudah lulus. Sudah ujian. Sekarang tidak perlu buku lagi. Dibuang. Murah-murah dijual. Saudara-saudara, saya kaget sekali. Buku-buku textbook yang sulit diterima. Dan jarang bisa dibeli di toko buku. Dijual di depan situ. Mejanya puluhan, $2, $5, $15. Silakan pilih. Saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa buku dijual? Karena tidak perlu lagi. Itu orang baca buku untuk gurunya. Baca buku untuk ujian. Baca buku untuk ijazah. Baca buku untuk selesaikan tugas. Lalu selamanya tidak perlu buku itu lagi. Saya sudah mendapat PhD. Saya sudah mendapatkan MD, saya sudah mendapatkan bachelor. No more need all these books. Saya boleh buang, saya boleh jual. Saya tidak demikian. Saya tidak berani jual buku apapun. Buku yang pernah saya beli sampai sekarang tetap saya simpan sampai puluhan ribu. Di sini lebih belasan ribu. Berapa ribu di Amerika yang saya beli untuk Reform Institute dengan uang saya sendiri. Saya titipkan di rumah beberapa pendeta. Kenapa? Karena pengetahuan itu bukan untuk belajar untuk orang lain. Belajar untuk sendiri. Itu sebab mahasiswa mengetahui saya jarang masuk ke perpustakaan. Karena apa? Semua buku yang paling penting saya perlu, saya beli sendiri. Taruh di rumahku. Sehingga saya tidak perlu masuk ke perpustakaan. Saya bisa menyelidiki semua pengetahuan yang sulit-sulit. Dan setiap malam saya ada buku di tempat tidur.
baca sampai sudah capek tidur. Lalu saya tutup buku itu. Dengan demikian pengetahuan terus tambah. I am studying not for others, but for myself. Saudara-saudara, tuntutlah segala sesuatu untuk membentuk dirimu. Tuntutlah dirimu untuk menjadi teladan orang lain. Jangan terus tuntut orang lain, mempersalahkan orang lain, menghakimi orang lain, tapi selalu menghakimi, selalu mengkoreksi, selalu menintrospeksi diri supaya boleh menjadi teladan yang baik untuk menyinari orang lain dan memimpin hati nurani mereka menuju kepada kebenaran. Saudara-saudara, Alkitab berkata, hiduplah menghadap Tuhan. Kerjakanlah sesuatu seperti di depannya Tuhan. Lord, I'm doing this before you. I'm doing this to be inspected by you. I'm doing this in order to glorify you, not to glorify myself. Di dalam sedekah sudah demikian. Engkau menolong orang lain bukan untuk dipuji. Engkau memberi uang orang miskin bukan untuk namamu lebih terkenal. Engkau bukan pakai uang sedikit untuk mencari nama besar. Engkau bukan memakai harta sedikit untuk memancing pujian banyak orang. Karena itu keji dan itu tidak memperkenan Tuhan. Saudara-saudara, lalu engkau bilang, kalau tidak ada yang tahu ya saya tidak kasih. Toh sama, kasih tidak ada orang tahu. Saudara-saudara, tidak demikian. Tuhan tahu. Engkau memberikan persembahan, orang tidak tahu, Tuhan tahu. Engkau memberikan perpuluhan, orang tidak tahu, Tuhan tahu. Kalau engkau orang Kristen yang bertanggung jawab, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup menghadap Tuhan, maka engkau tidak peduli orang tahu atau tidak, orang puji saya atau tidak, orang muliakan saya atau tidak. Yesus berkata ada orang cari kemuliaan dari manusia. Ada orang memuliakan diri sendiri. Ada orang dimuliakan dari Tuhan Allah di surga. Dengar ya. Are you glorify yourself? Memuliakan diri, memuji diri. Saya hebat, saya bagus. Saben hari sombong untuk memperkenalkan keunggulan, keberhasilan diri. Itu sangat mempermalukan. That is not good. That is shameful. That is not a glory. That is shame on you. Mengapa engkau suka memuliakan diri? Karena engkau mengetahui bahwa engkau hanya hidup untuk dipuji orang. Yesus berkata, orang itu tidak benar. Yesus berkata, orang yang terus mencari pujian dari orang lain, orang itu tidak sejati. It's not a true man. If you are seeking the glory from others, you just need others praise, others glorify, others goodness and glory for you. Engkau mencari kemuliaan dari manusia. Orang ini bukan orang yang sejati. Dan Yesus berkata, Father, glorify your Son. As your Son have already glorified you on this earth. Glorify me with the glory I already had together with me before the foundation of the world. Ini kalimat-kalimat dari kata Yesus Kristus. Oh Bapa, muliakanlah anakmu. Sebagaimana anakmu sudah memuliakan namamu di bumi ini. Berilah kemuliaan kepada anakmu yang anakmu memilikinya sebelum dunia diciptakan bersama dengan engkau. Engkau baca Yohanes pasal 17 ayat 5. Father, glorify your Son. Dia tidak memuliakan diri. Dia minta Tuhan yang memuliakan nama dia. Dan pakai kemuliaan yang memang dia pernah memiliki bersama dengan Tuhan sebelum dunia diciptakan. Itu sebab Yesus menjadi teladan. Menjadi contoh yang terbaik. Bagaimana hidup di hadapan Allah Bapa. Bagaimana hidup menuntut kemuliaan dari Allah. Dan tidak mau dipuji. Tidak ingin dimuliakan. Tidak ingin mendapatkan pahala dari manusia yang fana. Manusia yang sementara.
Karena semua kemuliaan dari manusia sebentar pergi. Yang penting kemuliaan dari Tuhan. Kita minta apa yang kita kerjakan cukup diketahui oleh Tuhan saja. Meskipun orang lain tidak tahu, tidak apa-apa. Manusia tidak memuliakan kita, tidak apa-apa. Karena our glory is there. Our praise and our present is from heaven. Hadiah kita di surga. Upah kita di surga. Kemuliaan kita bukan dari manusia. Kemuliaan kita bukan dari diri. Kemuliaan kita dari Allah yang kekal. Semua dari dunia sementara dan akan lewat. Semua dari dunia ini fana dan tidak kekal. Hanya dari Tuhan itu kekal adanya. Saudara-saudara, kau pernah memberi uang untuk orang miskin? Kau pernah membantu orang yang perlu, bersedekah untuk mereka? Kalau pernah, saya tanya, bagaimana caranya engkau melakukan sedekah itu? Bagaimana caranya orang menilai pekerjaanmu itu? Motivasimu harus dijaga baik-baik. Sekarang saya akan menutup khotbah ini dengan 2 bagian Alkitab. Dan 1 bagian dari Amsal Sulaiman pasal ketiga. Berbunyi demikian. Jikalau di dalam tanganmu ada kelebihan, tolonglah orang lain. Nah, ini perintah ya. When you have something more than what you need, provide to others. Help the helpless ones and distribute to the poor people. Memberikan sedekah, menolong orang miskin jikalau engkau ada kelebihan. Saudara-saudara, saya mau tanya, uang kita ada lebih tak? Sering lebih kok. Lebihnya untuk apa? Untuk pergi dansa, pergi cari pelacur, pergi berbuat dosa, pergi makan enak-enak. Silakan. Engkau boleh pakai uang atas kemauanmu. Tapi ingatlah, Tuhan berkata, yang kau inginkan jalankan. Yang kau lihat, engkau inginkan, engkau peroleh. Tapi untuk segala kebebasan yang kau sudah lakukan, ingatlah, engkau harus berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang engkau lakukan. Tuhan tidak mengekang, Tuhan tidak membatas kebebasan manusia. Tapi Tuhan memberi peringatan. Setelah engkau mempergunakan kebebasan, engkau sudah lakukan segala sesuatu secara bebas. Akhirnya engkau akan berdiri di hadapan Tuhan untuk menghitung kira-kira dan untuk bertanggung jawab atas segala kebebasanmu. Bagaimana engkau melakukan. Demikian harta yang ada padamu. Kalau engkau ada uang lebih dari cukup, berilah kepada orang miskin. Berilah kepada orang yang perlu. Bersedekahlah. Ini ajaran kitab suci. Bukan tidak mau kita sedekah, harus kita kerjakan. Harus kita lakukan pertolongan untuk orang yang perlu. Selama 4 bulan ini, kita setiap bulan menolong musikus-musikus yang biasa kita dengar mereka main konser. Karena sekarang tidak konser, tidak ada penghasilan. Lalu mereka sekarang mengajar di dalam privat les musik. Juga banyak muridnya tidak ada. Maka mereka banyak yang susah sekali. Saya telepon satu persatu 100 orang yang main musik di kita, bahwa kami memberikan pertolongan setiap bulan untuk masing-masing. Ada yang menangis, ada yang bilang jangan, ada yang bilang saya tidak layak. Karena tidak ada konser, kenapa dapat uang? Karena kita mengerti kebutuhan orang miskin. Dan saya minta setiap cabang kasih saya nama. Apakah kebutuhan orang miskin. Tetapi anggota GRI hampir tidak ada orang yang mau kasih nama. Sehingga kita sulit kerjakan. Namun demikian, tetap ada orang yang kita harus membantu dia. Karena apa? Jangan tunggu sampai mereka buka mulut. Lebih baik kita sendiri mencarinya. Apa sebab? Karena Amsal Sulaiman pasal 3 berkata,
Jikalau uang di tanganmu ada lebih, berikanlah kepada mereka yang patut menerima. Berikan kepada mereka yang miskin. Bukan. Berikan kepada mereka yang patut menerima. Banyak orang miskin tidak patut menerima bantuan. Karena kemiskinan mereka disebabkan kemalasan mereka. Jangan bantu. Kalau bantu, marahin dia, suruh dia kerja. Orang yang sudah mati-matian kerja berat tetap tidak bisa hidup. Meskipun tidak minta, engkau matanya jeli melihat kebutuhan itu. Sebelum dia buka mulut, bantu dia. Itu namanya sedekah yang benar. Sedekah bukan karena diminta-minta. Semua apply, lalu engkau menyatakan saya paling kaya, saya kasih sedikit. Menyatakan saya hebat. Tidak. Orang yang sedekah adalah orang yang diam-diam melihat siapa janda, siapa piatu, siapa orang picik yang sudah kerja setengah mati tetap tidak cukup. Mari kita bantu. Saya bentuk di gereja ini 2 tim. Satu tim aksi kasih, satu tim pemerhati. Dan 2 tim ini selalu bekerja memberi laporan kepada saya. Tim aksi kasih kumpulkan uang, menolong yang perlu di dalam kemiskinan pribadi, ada kesulitan masyarakat, atau kebutuhan gereja yang minim sekali. Saudara, tim aksi kasih sudah membuat 42 gereja, menolong gempa bumi yang terjadi Donggala, terjadi di Palu. Mereka masih ingat. Engkau ingat gereja di situ karena goncang, semua roboh, tidak ada tempat kebaktian. Lalu kita pergi ke situ keliling, lalu kita kembali mengatakan, mereka perlu apa? Mereka lapor, ada 30 gereja yang tidak ada gedungnya. Karena sudah roboh, atapnya sampai bawahnya, semua hancur. Tolong bantu kami. Gereja Reform Injil Indonesia sangat diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita tidak terlalu kaya, tapi ada uang lebih. Mari kita membantu mereka. Kita kirim orang, kirim bahan, kirim semen, kirim besi, kirim papan, kirim semua bahan pembangunan. Kirim itu atap yang bisa menghindarkan hujan turun dan bisa memberikan manusia tudungan. Lalu kita bangun. Di dalam tidak sampai 1 tahun, 32 gereja sudah jadi. Ada laporan lagi, masih kurang. Kami masih kurang. Agar lebih 40 gereja sudah dibangun oleh gereja ini untuk menolong orang-orang miskin di Palu dan Donggala. Masing-masing gereja cukup 200 sampai 300 orang duduk di dalam berbakti kepada Tuhan. Gereja-gereja di sana sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan mereka sangat mengetahui Tuhan memakai kita. Kita tidak mengumumkan, tidak iklankan di seluruh Indonesia. Tapi kepada anggota saya mengetahui persembahan Anda tidak sia-sia. Uang Anda yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak dimasukkan ke kantong pribadi hamba Tuhan di sini. Dipakai baik-baik untuk menolong kebutuhan, kesulitan, kepicikan, dan kekurangan daerah-daerah yang lain. Di dalam COVID selama 4 bulan ini, kita mempunyai tim aksi kasih. Lalu dikirimnya ini semua masker-masker, dan dikirimnya obat-obat, dan kirimnya semua bahan-bahan dan alat-alat untuk penyakit yang perlukan itu. Kita sudah membantu 400 rumah sakit. Satu gereja menolong 400 rumah sakit. Kirim puluhan ribu masker untuk rumah sakit yang perlu itu. Kirim obat-obat, kirim alat suntik, kirim akan termometer, kirim alat-alat untuk COVID. Saudara-saudara, apakah cukup? Tidak. Karena yang cukup, yang perlu bukan hanya 400,
Masih ada ribuan rumah sakit di Indonesia. Tapi kekuatan kita terbatas. Kita harus kerjakan seadanya dan minta Tuhan tolong memberikan kekuatan, kemampuan lebih besar dari kita masing-masing. Saudara-saudara, semua ini dikerjakan karena kasih, bukan karena minta nama, bukan karena kemuliaan manusia, bukan karena upah dari dunia, bukan mau dimuliakan oleh masyarakat. Kita kerjakan diam-diam dan Tuhan melihat di dalam kegelapan, menilai apa yang dikerjakan oleh gereja-gereja. Kedua, bagian yang saya ambil daripada Yakobus di Perjanjian Baru, di mana Yakobus berkata, ibadah yang sejati. Siapakah? Siapakah orang Kristen yang beribadah dengan sejati kepada Tuhan? Yakobus berkata, yaitu mereka yang senantiasa memperhatikan dan senantiasa memelihara janda-janda dan yatim-yatim piatu di dalam kebutuhan. Saudara-saudara, manusia suka mengerjakan sesuatu kelihatan luarnya bagus, tapi Tuhan mengatakan, diam-diam menolong orang janda, diam-diam menolong yatim piatu, bantu mereka, itulah ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Maukah memperkenan Tuhan? Mau. Maukah jadi orang Kristen memuliakan Tuhan? Mau. Tolonglah orang miskin. Bantulah janda-janda yang kekurangan. Berilah kecukupan kepada anak-anak yatim piatu yang kehilangan ayah dan ibunya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya umur 3 kematian ayah. Ibu saya masih umur 30 lebih. Dia ambil janji tidak nikah lagi. Tapi dia mau menjadi janda sampai mati. Memelihara anak-anaknya. 7 anak laki-laki dia pelihara sampai besar. Dengan pengajaran yang ketat. Meskipun seorang wanita, dia tidak kalah ketatnya daripada pria-pria. Semua saudara kami harus sekolah tinggi. Harus melayani Tuhan. Harus hidup jujur. Harus menjadi teladan orang lain. Dan akhirnya dia mati umur 68. Dia melihat 7 anak laki-laki, 5 jadi pendeta karena pendidikannya baik. Dan saudara-saudara, sebagai janda, sebagai yatim piatu, kami memelihara takut kepada Tuhan, kerja berat, sekolah sungguh-sungguh, dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan hanya minta dipakai oleh Tuhan. Itu sebab anak-anak saya sudah kecil, saya ajar mereka sesudah 2 tambah 1 kalimat. Jadikan saya dipakai Tuhan setelah saya dewasa. Sekarang kebanyakan mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati saya sebagai orang tua sudah terhibur sekali. Sekarang saya umur 80. Saya bukan sedang mendidik anak saya. Saya mendidik akan jemaat saya. Mendidik akan pendengar saya di seluruh dunia. Biar engkau hidup hanya di hadapan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Hidup memperkenan Tuhan. Dan hidup menjalankan perintah dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjaga kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan hidup hanya di hadapan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta tua-tua Wiyogo naik ke atas, pimpin kita untuk di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala dan kita minta Tuhan berkati kita setelah kita mendengar akan firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk hidup di hadapan Tuhan, untuk hidup yang memuliakan Tuhan, untuk hidup dan takut dan taat kepada Tuhan. Demikian juga untuk pekerjaan kami adalah kerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kiranya jika Tuhan berkenan, kita juga akan mengamalkan dan juga memberikan sedekah jika ada kelebihan untuk tujuan memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.